mengapa Bung Rocky sendiri tidak bersikap cerdas? Dalam arti kata ragu-ragu atau malu-malu kucing untuk masuk Islam. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai seorang pengagum kepada beliau. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Habibie, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam hukum Islam secara keseluruhan. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia karena tidak diridhoi oleh Allah menurut ayat tadi, Pak. Good job. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Unek artinya dari hati kecil saya. Ini ada semacam korupsi politik. Korupsi politik artinya penyalahgunaan wewenang politik. Jadi ada satu capres ini akan diamputasi politiknya gara-gara kasus formula. Tapi ini mungkin rekayasa. Jadi tolong Pak Rocky, pengamatan sampean bagaimana dengan langkah-langkah amputasi politik. Soalnya ini sudah mencederai demokrasi. Apakah ini betul-betul cinta negara atau bagaimana nih? Yang mungkin kurang lebihnya Bian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja. Mohon maaf, pertanyaan saya tulis biar tidak bias. Pertanyaan yang pertama adalah, saya adalah pengagum beliau. Jadi beliau ini idola saya, yang selalu tadi itu menyuarakan tentang kecerdasan, akal sehat, atau kebalikannya daripada kedunguan. Bahkan ketika acara Maulidan, beliau mengatakan, mengutip, ikro, belajar. Yang tidak mau ikro itu adalah orang dungu. Sudah beberapa kali Rocky Gerung diundang untuk mengisi pengajian. Beberapa bulan ke belakang, Rocky diundang untuk mengisi Maulidan. Dia berbicara sederhana, Nabi, bahkan dia kebablasan. Beberapa bulan ke belakang, Rocky diundang untuk ngisi Maulidan. Dia berbicara sejarah Nabi. Bahkan dia kebablasan, saya kira, berbicara jihad dan mendikte orang Islam bagaimana jihad itu. Bagi saya dia mendikte dan memfitnah kekuasaan seolah-olah salah paham tentang jihad. Bahkan mengkerdilkan makna jihad, bahkan tidak tahu makna jihad. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemarin dia diundang lagi di pondok pesantren. Dia berbicara lagi persoalan agama. Dia ngutip ayat Al-Quran meskipun terjemahnya. Tetapi di momen itu ada pertanyaan dari jamaah yang bagi saya itu nampar banget kepada Rocky. Bahkan tidak segan jamaah itu bertanya sambil mendungu-dungukan Rocky Gerung karena tidak mau. Saya kira berbicara jihad dan mendidik orang Islam bagaimana jihad itu. Bagi saya dia mendikte dan memfitnah kekuasaan. Seolah-olah salah paham tentang jihad. Aja saya. Karena itu akan jadi headline besok. Dan kita sibuk begituan. Lalu istana goreng. Rocky Gerung memanfaatkan pesantren, pura-pura masuk Islam. Kan bahayanya begitu. Itu masalahnya tuh, kepekaan itu. Yang saya pastikan tadi bahwa itu terkait dengan status kita di sini sebagai warga negara, warga akademis. Semua orang berharap kapan Pak Rocky dapat hidayah? Percepat dong. Loh, hidayah itu misteri. Bukan sesuatu yang diucapkan dan diniatkan dari pihak luar. Itu adalah keputusan kolbu tadi. Jadi dengan segala hormat pada kebaikan hati Bapak, saya mengerti suasana itu, tapi jangan sampai hal itu justru yang diambil alih oleh mereka yang suka memprovokasi, lalu terbelah lagi bangsa ini hanya karena soal itu. Bahkan mengkerdilkan makna jihad, bahkan tidak tahu makna jihad itu apa. Gitu-gitu kurang lebih seperti itulah.
Sekarang kemarin dia diundang lagi di pondok pesantren. Dia berbicara lagi persoalan agama. Pertanyaan seriusnya adalah mengapa, mohon maaf ini ya, mengapa Bung Rocky sendiri tidak bersikap cerdas? Dalam arti kata ragu-ragu atau malu-malu kucing untuk masuk Islam. Nah, ini adalah bentuk kasih sayang saya sebagai seorang pengagum kepada beliau. Karena tadi sudah disebutkan oleh Ustadz Habibie, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu bisilmi kafah. Masuklah ke dalam hukum Islam secara keseluruhan. Di ayat yang lain disebutkan, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Jadi sehebat apapun yang kita lakukan, sebagus apapun yang kita lakukan, itu akan sia-sia karena tidak diridhoi oleh Allah menurut ayat tadi, Pak. Bagaimana Pak Rocky? Nikmat bukan hidup di lingkungan mereka? Bagaimana Anda dituntut? Jadi bahasanya ini udah dituntut untuk Anda masuk Islam. Dituntut. Jadi bukan berdoa jamaahnya itu, tapi bertanya kapan Anda masuk Islam. Dituntut Rocky untuk masuk Islam. Bukan berdoa. Kalau berdoa kan gini, kita doakan sama-sama, mudah-mudahan Ustadz Rocky Gerung segera mendapatkan hidayah. Kan mestinya seperti itu. Tapi mereka nggak mau tahu. Yang mereka inginkan Rocky segera masuk Islam. Bahkan dengan kehebatannya, kecerdasannya, Anda menjadi sangat tidak cerdas dalam artian dungu. Ketika hanya bisa berargumentasi, sebagaimanapun hebatnya argumen, tanpa punya landasan iman, maka tetap bahlul. Diikuti ayat Al-Quran, meskipun terjemahannya, tetapi di momen itu ada pertanyaan dari jemaah yang bagi saya itu nampar banget kepada Rocky. Bahkan tidak segan jemaah itu bertanya sambil mendengung-dengukan, Rocky Gerung, kemudian yang kedua, di beberapa pertemuan panjenengan pernah bilang bahwa ketika panjenengan bersinggungan dengan masalah agama itu selalu ngeles, selalu mengelak. Itu bukan ranah saya. Jadi keyakinan itu tidak bisa diperdebatkan. Itu kan dogma bagi yang bukan beragama Islam. Jadi dogma itu adalah suatu keyakinan yang harus ditelan bulat-bulat, tidak boleh dipersoalkan, tidak boleh dipertanyakan. Jadi akal sehat di sini tidak berlaku bagi dogma, tapi bagi Islam tidak. Bahkan disebutkan agama itu adalah akal, maka tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Kesimpulan saya yang nomor 2 ini, jika suatu saat, dan semoga tadi kan sudah disebutkan oleh Abi Toha dengan sebutan Ustadz Rocky Gerung, jika Bung Rocky ini dengan kehebatannya, dengan kecerdasannya, ditambah dengan ilmu yang ada, beliau akan menjadi seorang jenius beriman, seorang mubalik, ya kan? Nah, jadi itu aja. Saya mohon maaf ini agak mungkin menusuk, agak pribadi, tetapi ini ada panjenengan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak boleh presiden ikut campur di dalam urusan warga negara. Sama seperti Bapak tadi, tidak boleh urusan publik itu dipertanyakan, urusan privat dipertanyakan di forum publik. Mestinya WA